Korupsi di masa bencana bisa dihukum mati. Jangan sampai ini Pak Jokowi ditipu sama anak kecil. Proses pengadaan jasa pelatihan, saya orang Palembang Pak, saya bingung, ada pelatihan bikin pempek Pak, 600.000 rupiah. 600.000, belajar aja sama istri saya di rumah, gratis gitu loh. Nah iya, ya di YouTube gratis gitu loh. Pak Firly juga bisa buat itu pempek itu kan. Yang dilakukan oleh ring satu istana ini dalam konteks staf khusus presiden. Saya kasih contoh, ada anak muda ngirim surat ke camat-camat atas nama COVID. Ya nggak, bubarin aja staf khusus. Anak muda, saya muda Pak, nggak pernah rampok uang rakyat. Ini anak baru umur 20-an tahun ngerampok uang rakyat triliunan. Malu kita jadi anak muda. Kita minta tolong ketua mainkan ini untuk proyek kartu prakerja senilai 5,6 triliun. Cukup dengan mundur Pak. Ini korupsi. Salah satu vendor uang guru itu staf khusus presiden. Alamat pemilik sahamnya, beneficial ownernya ada di Singapura, ada di Amerika. Mau begini konyolnya kita. Siapa yang terlibat diusut. Korupsi di masa bencana bisa dihukum mati. Soal kartu prakerja tadi kurang detail ya. Sebenarnya ide Pak Jokowi sangat baik, dan saya tahu itu kalau dilaksanakan dengan baik akan sangat bagus, tapi pelaksanaannya sangat mengkhawatirkan. Jangan sampai ini Pak Jokowi ditipu sama anak kecil. Ada dua aspek yang harus Bapak awasi ya dalam konteks tipikor ini. Yang pertama, proses pengadaan jasa pelatihan. Saya orang Palembang Pak, saya bingung, ada pelatihan bikin pempek Pak, 600.000 rupiah. Itu kan ada e-katalog. Kalau misalnya Bapak usut pengadaan traktor, Bapak bisa usut ya kan harga di toko A, toko B dengan spesifikasi yang sama. Pempek ya gitu-gitu aja Pak. Iya kan? Kapal selam, lenjer, ya kan? 600.000, belajar aja sama istri saya di rumah, gratis gitu loh. Nah iya, ya di YouTube gratis gitu loh. Pak Firly juga bisa buat itu pempek itu kan. KPK harus tampil. Saya nggak bicara ruang guru kekecilan itu. Ini yang gede-gede seperti ini. Apa sudah gawat sekali ketua? Harus kita buat perpu. Kebutuhannya begitu mendesakkah? Apa gunanya menteri, pejabat negara kalau begitu? Di saat keadaan genting lepas tangan pada ketakutan nggak mau, minta tolong, minta imunitas. Kasihan ini Pak Jokowi. Nggak ada yang mau berani ngambil kebijakan, nggak ada yang mau pasang badan, tapi minta fasilitas. Bahkan sekarang mau kerja, minta imunitas. Ketua, saya minta betul bagaimana strategi dan pembiayaan serta postur. Tadi Ketua katakan 405T untuk kesehatan, 75T untuk kesehatan Pak. Yang lainnya nggak tahu. 110 untuk pemulihan dikasih ke siapa? Negara mau pinjam 1.000 triliun Pak. Untuk apa? Jangan-jangan dengan perpu bisa jadi kekuasaan baru di atas kekuasaan presiden. Nggak usah pakai kampanye lagi nih, ada orang lagi jadi jagoan Pak. Bisa jadi presiden 2024 dengan modal perpu. Pak Ketua, saya ingin katakan kita harus jaga Pak Jokowi jangan sampai beliau tersandra. Yang bawa mobil orang nanti dia yang tanggung jawab kalau nabrak. Bahasa sederhananya begitu. Jangan sampai juga ada desain besar Ketua. Jangan sampai ada kooptasi kekuasaan pemerintah yang berkuasa saat ini atas nama undang-undang. Ketua harus jaga juga ini dalam aspek pencegahan. Saya ingin katakan DPR bukannya tidak tahu, DPR bukannya tidak mengerti, bukannya DPR bodoh. Tapi kita katakan DPR bersabar. Mau sampai mana langkah mainnya ini? Kami mau KPK ini proaktif, menjaga dan melindungi pemerintahan yang sah, memberikan masukan, rekomendasi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang anomali dan menyimpang. Di negara mana saja Ketua, infokan ke kami. Ada COVID tapi tiba-tiba dibuat perpu seperti ini. Ini Ketua nggak usah repot-repot ngurusin yang kayak gitu. Ini di hulunya dulu dimainkan. Kita bukannya nggak tahu ini mainan siapa, desain siapa, siapa yang diuntungkan Ketua. Beneficial owner dari semua ini kan kami juga tahu. Praktek kotor PJB, obat, alkes dan APD untuk BUMN dan di luar BUMN. Saya udah katakan ini berkali-kali, mafia obat ini nggak hanya dari dulu sudah Pak, harga obat 1 rupiah jadi 1.000 perak, alasan generik, bisa juga 10.000. Nah kemudian juga mafia farmasinya dong Ketua.
90% saat ini obat berasal dari luar negeri bahan bakunya. Kok bodoh sekali kita, Ketua. Ini desain besar perusahaan farmasi, Pak. Ini yang harus diangkat. Bagaimana juga Alkes masih import sebagian besar, padahal kita bisa, Pindad juga bisa. KPK harus bisa mengingatkan negara dalam konteks pencegahan. Kita harus berdaulat. Bagaimana BUMN harus menjadi frontier, tapi BUMN-nya benar. Jangan sampai kita terjebak sama short term policy yang ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya proyek, sehingga memakmurkan para trader dan menjaga kekuasaan para mafia. Berikut, Ketua, ini saya pikir mewakili teman-teman, Ketua, mengenai SE Bansos, SE 11 2020. Oke, apresiasi terkait dengan DTKS. Fair value-nya dilakukan Kemensos basis data Dukcapil. Tapi, Ketua, yang ingin disampaikan, saat ini kayak di Jakarta, itu kalau basisnya Dukcapil, itu hanya warga Jakarta. Orang Jakarta ini 70% orang luar yang tidak ber-KTP, dan sekarang potensi rentan miskin. Kita mau bagi, gimana bawa baginya? Jumlahnya berapa? Ini yang saya katakan, dan berkali-kali polisi sudah melakukan upaya kemarin menyisir, itu lebih bagus. Nah, saya minta KPK juga melakukan kerja-kerja yang seperti itu. Bantuan DTKS harus mengena dan tepat sasaran, Ketua. Ini ladang uang baru, Ketua. Berikut, Ketua, ini hanya sebagai ria kecil. Penunjukan platform digital tanpa tender untuk proyek kartu prakerja senilai 5,6 triliun. Gagasan Pak Jokowi ini bagus, Omnibus Law, semuanya bagus. Tapi diimplementasikannya dipangkas sama orang-orang yang nggak benar. Implementasinya dipenggal. Bagaimana 8 vendor digital tanpa tender yang diberikan kuota raksasa, Ketua, permen raksasa oleh pemerintah? Bagaimana bisa terjadi? Bagaimana strategi pengawasannya? Dan tidak cukup dengan mundur, Pak. Ini korupsi. Salah satu vendor ruang guru itu staf khusus presiden. Alamat pemilik sahamnya, beneficial ownernya ada di Singapura, ada di Amerika. Mau begini konyolnya kita. Siapa yang terlibat diusut. Berikutnya juga mengenai masalah praktek-praktek menghisap yang dilakukan oleh ring 1 istana ini dalam konteks staf khusus presiden. Saya kasih contoh, ada anak muda ngirim surat ke camat-camat atas nama COVID. Ya nggak, bubarin aja staf khusus. Anak muda, saya muda, Pak, nggak pernah rampok uang rakyat. Ini anak baru umur 20-an tahun ngerampok uang rakyat triliunan. Malu kita jadi anak muda. Kita minta tolong, Ketua, mainkan ini. Kemudian penerbitan surat B1939 sumbangan bencana. Ini prinsipnya good governance, terbuka dan transparan, tapi harus diadministrasikan dengan baik. Saya ingin katakan bagaimana, Ketua sudah mengatakan harus diumumkan pakai website resmi, keluar masuk per hari diumumkan. Tapi yang jalan berapa, Ketua? Tindak tegas, kalau dia ngelanggar nggak boleh terima donasi lagi. Ini kan gratifikasi, Pak. Cukup. Terakhir, Ketua, mengenai Pak Novel, kita pikir mudah-mudahan tetap diperhatikan Pak Novel Baswedan, bagaimana kesehatannya beliau. Walau bagaimanapun beliau adalah patriot penegakan hukum tindak pidana korupsi. Mungkin itu saja, masih banyak, tapi cukupkan, Ketua. Terima kasih, Ketua. Jadi itu gimana menentukan harganya? Itu ada bikin kopi kalau nggak salah berapa pelatihan sekian ratus rupiah, itu dikejar, Pak. Gitu. Ini kita gregetan, Pak. Kita pengen Pak Jokowi sukses, berhasil dengan program kartu prakerja. Jangan ada yang berani-berani mengambil kesempatan. Yang kedua, soal penunjukan mitra tadi sudah diborong oleh Pak Terry. Nah, berikutnya Pak Firly dan kawan-kawan, saya juga mempersoalkan daerah-daerah yang ingin melaksanakan pilkada. Tadi Bapak sudah sebut, kayak Jember itu tertinggi. Padahal Surabaya saja yang ibu kota provinsinya dan mungkin lebih merah zonanya hanya puluhan. Kejar, Pak, cari, Pak. Itu orang nyemprot-nyemprot di jalan, Pak Firly. Saya juga bingung. Jangan-jangan itu cuma karbol 1 botol, isinya lainnya air semua, disemprot gitu kan. Kejar, Pak. Ya. Lalu, Pak, ini saya sedikit cerita. Kemarin kita ada Satgas Covid DPR pakai duit pribadi. Karena teman kita Pak Dasko sembuh karena obat herbal tertentu, kita beli, kita bagikan gratis. Tapi reaksinya luar biasa. Saya pikir ini normal, tetapi ketika saya analisa, saya khawatir nih ada orang-orang yang takut kehilangan lapak.
Jadi tidak semua orang memandang kasus COVID ini dari sentimen kemanusiaan saja. Banyak yang memandang ini sebagai bisnis, ajang mengambil keuntungan, dan takutnya bersifat koruptif karena di suasana yang pandemik begini. Nah, disitulah kita berharap pada KPK. Saat ini Pak, sebetulnya institusi yang paling bisa punya peranan besar ya, penjaga negara ini dari korupsi dari pandemi ini hanya KPK. Disampaikan Pak Terry tadi, betul ya, KPK nggak ada anggaran dan lain sebagainya dapat dari COVID ini dan lain sebagainya, nggak ada vested of interest